Kadang-kadang orang minta kaya, minta ini tidak dikasih. Allah tuh bukan tidak kasih itu karena dia tidak mau ngasih ya. Tapi kalau ini orang ini sifatnya, kalau jadi kaya, jadi sombong. Jadi sama Allah tidak dikasih. Nah kalau ini kalau dikasih kaya malah jadi orang baik, suka sedekah. Itu yang nggak tahu Allah, kita tidak tahu. Jadi tidak ngasih sama dia, takut kalau dia sampai nanti malah kena kekayaan itu menjadi dia orang yang sombong atau orang sehingga dia akhirnya masalah. Nah, masalah misalnya minta kaya, sudah kaya akhirnya didatangi orang zakat, ditolak, ini ditolak, gitu. Akhirnya sampai biasanya sholat Jumat ikut, akhirnya alasan saya ini jauh sehingga tidak hadir Jumat, tidak sedekah, tidak apa-apa. Nah, akhirnya dia tidak sadar. Setelah sadar, saya tak pakai. Dan diterima sedekahnya. Sama jadi makan pun tidak terima. Tak ada mana jatah bapak uni tadi. Ayat yang mati. Jadi sudah tergolong yang disebutkan hukum misi sehat. Nah ini tadi yang Rasulullah masuk satu kuburan, jalan satu jalanan itu ada kuburan situ ya. Dengar suara ada kuburan yang tersiksa. Nah, maka Rasulullah minta jadi kalau dari bidang kayu dan dia semestinya itu pelepah korma itu dipotong, diambilkan satu terus disigar dua kena dua, satu tanya kebiyin, satu cap kunci. Rasulullah bilang la'allallah an yukhaffifa anhuma malam biasa ya. Semoga Allah mengeringankan siksaannya itu selama ini pelepah itu masih basah. Nah di situ para sahabat, para ulama, kenapa? Apa sirnya? Apa rahasianya itu? Karena seluruh yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah selama dia masih hidup. Nah, masih hijau misalnya itu, jadi tasbihnya itu membawa berkah kepada yang dikubur sehingga dapat ampunan. Kalau kita ngaji di kubur, wah lebih lagi. Manusia ngaji, orang ngaji di kubur tidak apa-apa. Tapi yang tidak mau dihasilkan ya terserah. Ada yang mau kok jangan di sini beri-berinya bapak saya. Karena kalau kubur cari kuburan yang tidak senang ngaji. Jadi ini tahlil ngaji tidak diganggu orang. Karena ya kalau hidup kita cari tetangga yang baik, ya waktu kita mati ya cari tetangga yang baik. Itu anjuran Nabi Musa gitu sendiri. Nabi Musa waktu mau mati dia minta sama Allah, saya supaya kalau bisa mati saya di Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis kuburannya para nabi. Kalau sampai tidak bisa, paling tidak sak jauhnya balakan lemparan batu ya. Jadi mesti dapat, ya tidak tahu ya. Tentu tetangga baik yang bawa baik, tetangga buruk. Sekarang kita kalau duduk dekat kotoran ya bau. Kalau dekat yang wangi ya wangi. Ya. Ambil itu aja sudah. Menunjukkan rahmatnya Rasul juga. Ini menunjukkan juga ada kubur ya. Dengan ini karena ada orang nggak percaya dengan ada kubur. Tapi di sini nyatanya ada. Memang banyak hal-hal itu daripada Islam. Sekarang penemuan yang baru-baru ini baru menunjukkan seperti kandungan bidulumatin salas itu di rahim di ini Quran sebelum zaman Rasul 1000 tahun yang 2000 tahun yang 1000 berapa tahun itu sudah membicarakan ini. Sekarang barusan ditemukan sekarang banyak hal-hal banyak. Kalau junub dimakruhkan makan, minum, tidur, kecuali dia membersihkan dulu sisa-sisa kotorannya, kemudian berwudu. Setelah itu tidak dimakruhkan ada. Walaupun belum mandi. Ya tidak apa-apa itu, cuma jangan sampai orang itu sedang dia itu tidak kotor dalam keadaan ya kotor. Dan itu kotor junub itu bagaimana itu? Itu nanti ahli sufi yang bisa menjelaskan. Kenapa kok kalau junub itu kok sampai tidak boleh sholat? Nah ini nanti ahli sufi yang kalau ahli fikih hanya bahasnya mengenai mengenai junubnya saja itu, karena itu tidak boleh sholat. Tapi kalau sufi itu lain, karena orang itu di saat ya istimna itu lupa sama bapak. Nah Allah ini kalau dilupakan agak
cemburu. Sehingga ini yang ahli sufi ya, saya tidak sampai ke situ. Ini hanya sedikit ngasih bayangan saja. Kenapa kok kalau junub kok sampai suruh mandi? Harus mandi, tidak sah sholatnya. Nah, karena orang itu junub itu yang mengalami sesuatu yang pisah sama Allah sama sekali. Mulanya para sahabat itu kadang-kadang kalau dia kena penyakit harus dioperasi, harus dipotong. Kalau ditawari ini untuk mengurangi rasa sakitnya, saya kasih minuman yang bikin bikin dia apa? Dibius. Dibius. Mereka tidak mau dibius. Itu para sahabat ada beberapa, tapi ada yang dibius mau juga. Dulu belum ada bius secara sekarang. Tapi mereka juga bisa menemukan sesuatu ramuan yang bikin dia gitu. Dia tidak mau dibius. Kenapa tidak mau dibius? Nanti sakit, tak kuat. Dia bilang saya tidak mau sebentar pun antara saya sama Allah terputus. Kan selama dia gitu terputus. Tapi kalau tidur tidak apa-apa ya. Karena tidur itu sesuatu normal ya. Boleh. Tapi kalau ini kan dibikin. Tapi mereka kuat. Nah saya salah satu sahabat yang waktu dalam perjalanannya kena duri, lalu infeksi sehingga di waktu zaman itu dokter bilang ini kalau tidak dipotong ini bisa menjalar naik ke atas kayak sekarang ini apa namanya itu? Infeksi apa yang penyakit yang tetanus bahasa jenisnya lain lagi dia. Nah itu maka mau dipotong. Dia bilang ini mau kayak saya bius supaya kurang. Saya tidak mau sampai saya punya ingatan saya sama Allah terputus. Akhirnya ini sakit ya, saya bisa menahan diri. Nah, dan dia dengan cara bagaimana? Dia bisa dengan konsentrasinya dia bisa menghilangkan rasa ini. Maka dikasih tidak sampai diputus. Terus ucapannya apa? Alhamdulillah yang satu mesti ada. Allah. Nah ini dikubur. Setelah pulang ke rumahnya, anaknya di atas gojekan sendiri, salah satu dijorok, tidak salah jatuh, mati apa jatuh sendiri. Terus dibilangnya anak kau ini mati satu, alhamdulillah masih ada yang hidup. Mereka keimanan yang gini ini kita bisa mampu enggak? Kira-kira. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Jadi kita ini jangan sok ujub, baru sholat gini aja sudah merasanya ini, baru gini kesabarannya. Ini para sahabat begitu. Bisa nahan. Jadi yang dinamakan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dari pertama kejadian. Jadi pertama kejadian itu sudah sabar. Tapi kalau pertama kejadian itu sudah ngawur, terus wah sekarang saya mau sabar, oh sudah ada kagum. Sudah ketelatan, sudah apa? Kasep. Sudah kasep, tidak ada apa-apa ya mau sabar. Tapi justru sabar itu ketika kejadian itu yang dapat pahalanya.